ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai 8 tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal adalah hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia yang hidup. Juga tidak ada yang tahu bahwa kita bisa meninggal secara husnul khotimah atau tidak. Manusia hanya bisa berharap dan berdoa, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Husnul khotimah menjadi suatu kondisi di mana setiap manusia menginginkannya sebelum kematian datang menjemput. Mungkin kita selalu senantiasa berdoa agar kelak Sang Pencipta dapat mematikan kita dalam keadaan sebagai muslim atau muslimah yang taat serta husnul khotimah. Satu hal yang mesti kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk, sebuah kabar gembira atau isyarah bahwa Dia telah mendapatkan keridhoannya sebagai bentuk keutamaan yang diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun pada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ada tanda-tanda yang bisa setiap manusia ketahui perihal meninggalnya seseorang dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat saat akan meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, meninggal dunia pada malam dan hari Jumat. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari dan malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang ketiga, meninggal dunia dengan dahi berkeringat. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ia berada di Khurasan. Ia menjenguk saudaranya yang sakit. Ia menemuinya tengah sakarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya
Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, meninggal dunia karena wabah atau sampar. Mati karena penyakit sampar adalah syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, meninggal dunia karena sakit perut atau berhubungan dengan perut. Barang siapa yang mati karena sakit perut, maka dia adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, wanita yang meninggal saat melahirkan. Terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid. Kematian karena wabah taun terhitung syahid. Kematian karena sakit perut terhitung syahid. Kematian karena tenggelam terhitung syahid. Dan seorang wanita yang mati karena melahirkan anaknya terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, meninggal dunia dalam suatu urusan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 169 sampai 171 yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Yang kedelapan, meninggal dunia karena runtuhan bangunan dan mati tenggelam. Orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena penyakit taun, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi 8 tanda orang yang meninggal secara husnul khotimah. Semoga kita semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, atau orang-orang yang kita cintai juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.